Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing, balik lagi di Amazing Academy. Barengan aku Dika sebagai host di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang mengabadikan momen dalam bentuk ilustrasi barengan sama Kak Nayunka atau yang biasa disebut sama Kak Ayuna ya. Nanti teman-teman seperti biasa bisa di kolom chat aja. Oh, sebentar, kayaknya belum aku aktif ini. Oke, udah aktif. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan ataupun chat biasa gitu ya bisa di kolom chat. Tapi baiknya kalau misalnya ada pertanyaan mending di kolom Q&A aja. Jadi nanti Kak Ayuna kalau misalnya mau jawabin pertanyaan teman-teman itu bisa langsung lihat di kolom Q&A gitu ya teman-teman. Seperti biasa sebelum ke speaker kita malam hari ini, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Mungkin aku akan bertanya dulu apa kabar teman-teman ya. Em, di malam Sabtu ini ya, kita menutup hari, menutup weekday dengan belajar bareng sama Kak Ayuna. Kak Ayuna juga udah ada, tapi nanti kita bakal ngobrol langsung sama Kak Ayuna juga. Cuman seperti biasa teman-teman mungkin nggak bisa langsung via chat aja. Tapi nggak apa-apa ya, biar teman-teman tetap semangat. Nanti bisa ditanya aja langsung kalau ada pertanyaan. Kalau ada apapun itu bisa di kolom chat biasa aja. Nah, seperti biasa kalau misalnya teman-teman pengen ikutan kelas Mazing Academy yang lain, bisa banget dicek di Instagram kita. Di sana udah ada berbagai macam jenis kelas gitu ya, nggak cuma tentang ilustrasi, desain, bisa juga teman-teman ikutan kelas fotografi, videografi, makeup juga ada gitu. Nanti teman-teman bisa cek aja langsung di Instagram Amazing di link bio kita. Udah ada kelas-kelas yang bisa teman-teman ikutin. Nah, yang kedua itu tentang mazingnya sendiri. Kalau mazing ini mungkin kalau teman-teman yang udah berkali-kali gitu ya, udah familiar sama mazing, karena aku yakin di sini mungkin ada yang udah nggak kehitung jari gitu, udah berkali-kali ikutan kelas Mazing Academy. Kalau yang pertama kali mungkin agak sedikit bingung, apa sih itu Mazing? Jadi Mazing adalah platform untuk membuat link bio yang teman-teman bisa gunakan, base-nya aplikasi, jadi harus, mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Base-nya aplikasi, jadi nanti teman-teman memang harus download dulu. Nanti kalau misalnya udah download, bakal disuruh sign up, terus nanti bakal dapetin yang namanya username gitu ya. Nah, si username ini yang nantinya bisa ditaruh di link bio-nya teman-teman. Nah, nanti di dalam Mazing-nya sendiri, teman-teman bisa masukin berbagai macam link, entah dari sosial media, kayak dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa masukin berbagai macam link di luar sosial media, kayak dari marketplace, misalnya punya jualan, atau teman-teman pengen showing hasil karya teman-teman gitu ya, dari Behance, dari Dribble, segala macam, itu bisa di-showing tuh di Mazing gitu. Nanti di Mazing-nya sendiri itu banyak fitur-fitur yang nantinya bisa teman-teman cek juga, ada analytics, form segala macam. Kalau bingung nanti bisa cek di YouTube-nya Mazing juga ya. Di sana udah ada fitur apa aja sih yang bisa digunakan, terus cara pakainya gimana, ngeditnya gimana segala macam nanti bisa cek di sana. Nah, buat teman-teman seperti biasa yang pengen dapetin sertifikat di grup juga udah ada sebetulnya, tapi nanti aku bakal share juga di sini biar nanti teman-teman kalau misalnya mau beli bisa banget di link yang bakal aku share di kolom chat. Nanti teman-teman standby aja untuk transaksi langsung gitu. Untuk sertifikatnya ini akan dikirim nggak hari ini ya teman-teman, nanti akan dikirim via email, jadi mohon ditunggu aja. Yang terakhir dari aku, oh sorry, yang masterclass-nya nanti ya teman-teman seperti biasa itu akan disampaikan nanti langsung sama Kak Ayuna. Ini kayaknya ada yang ke-skip slide-nya tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah kita mendengarkan dulu penjelasan dari Kak Ayuna. Silakan Kak Ayuna. Baik, Kak, terima kasih sebelumnya. Maaf, aku dua device. Bentar, Kak, maaf. Aku mulai share screen dulu ya. Baik, apakah sudah tampak untuk share screen-nya? Ya, Aman Kak. oke. Halo semuanya, selamat malam.
Perkenalkan, aku Yuna atau yang biasa lebih dikenal dengan Nayunka. Aku dari Malang, Jawa Timur. Aku seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Malang, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, saat ini aku juga nyambi menjadi seorang freelance ilustrator. Senang sekali bertemu dengan semua teman-teman di sini. Terima kasih kepada tim Messing yang telah memberikan sebuah wadah untuk kami belajar bersama-sama. Nah, pada momen kali ini, saya ingin membawakan materi tentang mengabadikan sebuah momen ke dalam bentuk ilustrasi. Nah, kenapa aku pilih materi ini? Karena dalam konteks judul mengabadikan momen, ini menuju ke subbab pertama, yaitu tidak pernah kehabisan ide dalam membuat ilustrasi. Nah, dari teman-teman di sini, aku tuh sering banget dengar kayak, kenapa sih kita nggak membuat portofolio, tidak membangun sebuah karya? Nah, kendala terbesarnya adalah art block. Art block atau tidak memiliki ide yang bisa diterapkan, divisualisasikan dalam sebuah karya. Nah, padahal ide tersebut merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan karya karena sebuah ide tidak hanya membuat sebuah karya terlihat lebih tertata, namun juga memiliki arti tentunya. Nah, ide tersebut juga akan membantu kita semua untuk menentukan style dan hasil dari sebuah karya tersebut. Nah, untuk mengatasi art block sendiri, sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk untuk mencari ide yang aneh-aneh ya kan. Misalkan, apakah seorang ilustrator itu harus punya imajinasi yang tinggi nggak sih untuk membuat sebuah karya? Aku nggak punya ide, aku takut menjiplak karya orang lain. Nggak. Kita bisa mengawali hal yang paling sederhana dengan yang pertama yaitu mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah menangkap momen yang sedang berlangsung atau yang sudah terjadi maupun akan datang. Nah, momen yang sedang berlangsung ini lebih gampangnya bisa kita dapatkan dari hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Natal, Hari Kemerdekaan, dan momen yang kedua yaitu momen yang sudah terjadi, mungkin adalah sesuatu hal yang pernah kita alami dan itu membuat kita senang. Seperti contohnya adalah momen ulang tahun, momen naik kelas, momen dapat juara satu, dan momen-momen lainnya tentunya. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan sebuah momentum, ini aku mengambil satu satu momentum, yaitu adalah momentum yang sudah terjadi dan lebih gampang, itu yaitu momentum Idul Fitri. Untuk pengkarya-pengkarya yang baru memulai sebuah konten, kalau misalkan kalian ingin menaikkan engagement konten kalian tuh, secara gampangnya kalian ikutin aja yang sedang tren atau yang sedang berkembang. Misalkan momen Idul Fitri, kalian ikut gambar momen Idul Fitri tersebut, kalian capture momennya, kalian abadikan, terus kalian upload, dan itu akan mempermudah kalian untuk menaikkan engagement karena ilustrator-ilustrator lainnya juga sedang membuat karya yang sama, jadi itu akan lebih sering muncul di explore. Nah, dari momen Idul Fitri ini, gimana sih kita ngebedah momen ini ke dalam sebuah karya tentunya? Secara lebih gampang, biasanya aku membaginya ke dalam kata-kata ajaib. Jadi, saat hari besar, momen Idul Fitri contohnya, apa sih kegiatan yang banyak dilakukan oleh kami para umat muslim dan muslimah tentunya. Nah, ini aku golongkan ke beberapa kata ya, kata tentang kegiatannya. Yang pertama adalah sholat di masjid atau musola. Yang kedua acara sungkeman. Yang ketiga acara makan-makan, berbagi ampau, dan ditanya pencapaian sama tante. Itu misalkan kalian kumpul-kumpul ketemu saudara, pasti kalian ditanya gitu kan. Intinya, ketika kita ingin membreakdown sebuah kegiatan atau momentum, kita cari hal-hal yang dekat aja. Misalkan hari kemerdekaan, kita mau gambar apa nih? Apakah kita harus menggambar pahlawan atau menggambar gambar-gambar yang nasionalis sekali? Tidak, kita bisa membreakdownnya ke dalam kegiatan apa sih yang ada di hari tersebut. Kalau hari kemerdekaan bisa dengan lomba, terus misalkan dengan pembagian hadiah itu juga lebih mudah.
terus bisa dengan rumah-rumah warga yang dipenuhi dengan dekorasi merah putih, seperti itu. Nah, pada kali ini aku mengambil apa Idul Fitri, dan aku pengen kalian lihat video ini terlebih dahulu. Semoga ada suaranya ya. Nah, dari momen tersebut, bentar, maaf. Dari momen tersebut aku mengamati sebuah kegiatan yang menurut aku cukup menarik saat Idul Fitri, yaitu kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Kenapa aku nggak ngambil momen sholat atau mungkin berbagi angpau? Karena menurut aku waktu Idul Fitri itu aku mendapatkan referensi muncul si Bude ini di TikTok, dan aku mencoba untuk mengabadikan karakter Bude ini ke dalam sebuah karakter yang aku buat dengan baju yang sama tentunya, merah warnanya. Selain itu, selain membuat karakter, karena karakter itu kan apa ya, yang menghidupkan ilustrasi tersebut, jadi aku sarankan kalau kita membuat ilustrasi itu kita membuat makhluk hidup untuk membuat ilustrasi tersebut lebih menarik, dan yang lebih menarik adalah dengan menggunakan orang. Lalu selain dengan karakter, kita juga bisa dengan mengamati objek-objek yang mendukung suasana. Objek-objek tersebut bisa berasal dari barang. Ini kan ada toples dan makanan-makanan lainnya. Karena Idul Fitri kan sangat identik dengan perayaan ya. Perayaan kan makan-makan. Jadi untuk membuat suasana ilustrasi lebih hidup dan lebih nyata, kita memerlukan objek-objek lain. Selain karakter, kedua adalah objek-objek mendukung berupa barang dan dekorasi ruangan. Nah, kalau kalian kira-kira kalau ketemu Bude nanya kayak gitu, kalian bakal kayak gimana nih? Banyak opsi. Ini ada kabur adalah opsi opsional, tapi sangat susah yang kita dihadang oleh saudara yang lain. Nah, karena kita nggak bisa kabur, jadi aku membuat tiga macam kegiatan yang ada di Idul Fitri. Momen tersebut aku abadikan dalam satu buah ilustrasi. Ini karakter Bude, karena bajunya merah ya, sebenarnya itu kurang cocok dari segi warna untuk perayaan Idul Fitri, maaf. Tapi untuk penyeimbang dari hal tersebut, aku menggunakan warna hijau, jadi agar lebih tampak Islami gitu kan ya, biasanya warna-warna masjid cenderung hijau. Nah, gimana ya, tadi kan aku ngangkat sebuah temanya kan tentang ketakutan seorang anak-anak terhadap bude-bude yang kebanyakan nanya nih pencapaian kita waktu Idul Fitri. Akhirnya aku mengabadikannya ke dalam satu ilustrasi ini. Ini bisa kita lihat. Ini ada anak kecil cowok, dia minta maaf, tapi dengan budenya belum sampai ke tahap nyalamin si dia nih. Jadi minta maaf atau misalkan berinteraksi di momen tersebut itu ini menandakan bukan hal yang mudah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan dulu misalkan. Tapi nggak selalu harus seperti itu. Kadang momen Idul Fitri juga menjadi momen yang sangat menyenangkan. Tergantung bagaimana kita bercerita tentang momen tersebut. Nah, ini ada si adik sembunyi. Dia sembunyi karena dia takut ditanya oleh bude-bude. Jadi momennya seperti ini. Tentunya ada tiga karakter yang memiliki interaksi. Nah, cara membangun sebuah ilustrasi itu untuk menjadi hidup tentunya diperlukan sebuah interaksi dalam ilustrasi. Pertama, interaksi antara karakter satu dan kedua, karakter tiga dan karakter pertama gitu. Terus jangan lupa menambahkan tadi objek-objek pendukung. Terus selain kita bisa mengabadikan momen melalui hari-hari nasional, hari-hari besar, buat ide, kita juga bisa mengabadikan sebuah momen melalui kejadian masa lampau atau suatu hal yang favorit kita nih. Jadi ide itu sebenarnya ada banyak sekali, nggak ada alasan untuk adblock, karena semakin kita sering berlatih menggambar, maka semakin kita peka dan terbiasa dengan
gambar-gambar selanjutnya. Dan mungkin kalau misalkan kita udah terbiasa nih dengan gambar-gambar tersebut, kita bisa lebih mudah untuk membuat ilustrasi secara komersil bersama klien. Kan kita konteksnya dalam tahap belajar ya. Ini aku yang kedua setelah hari-hari besar tersebut, kita bisa mengambil dari masa lampau ada atau kejadian favorit. Aku memiliki satu lagu favorit, yaitu lagu dari Maywell. Ada yang mungkin tahu tentang tentang seorang laki-laki dan perempuan di sebuah museum galeri. Terus ada lirik favorit aku ini, yang artinya kurang lebih dia bilang kalau si cowok ini nyuruh si cewek untuk melihat pemandangan sekitar tentang lukisan-lukisan yang di galeri tersebut, tapi si cewek itu nolak karena dia lebih memilih untuk berada di situasi tersebut karena menurutnya adalah orang yang di depannya adalah pemandangan yang terindah. Dari hal tersebut, kita akan menemukan kata-kata ajaib. Setiap ilustrasi, setiap pembuatan ilustrasi, breakdown-nya, kita harus menemukan kata-kata ajaib dari sebuah tema tersebut. Nah, karena tadi aku temanya adalah tentang sebuah lagu ya, sebuah lagu, dua orang di galeri, maka tentunya akan terjadi percakapan. Seperti lirik tadi, ada dua orang, berarti ada percakapan antara dua orang, dua sejoli, di sebuah tempat yang indah. Dari tiga kata ini, aku capture ke sebuah gambar seperti ini. Ini ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Aku pisah agar seperti di film-film ya. You wanna switch seat with me? Kayak apakah kamu mau bertukar tempat denganku? Di sini pemandangannya indah. Jadi dari pandangan mata si cowok ini, dia melihat ke arah belakang cewek itu sangat bagus. Tapi si cewek bilang, tidak terima kasih, saya telah melihat pemandangan yang indah. Di situ ada sebuah momentum romantis ya, tentang kejadian yang kita ingat mungkin, yang diabadikan dalam sebuah ilustrasi. Nah, selain hari besar dan kejadian masa lampau atau hal-hal favorit, kita bisa mengambil ide dari momen yang sengaja kita bentuk. Jadi itu adalah momen yang nggak ada dari karya baru, sebuah karya yang tidak terinspirasi dari suatu kejadian, merupakan karya baru yang diciptakan karena kebutuhan. Nah, sedikit bercerita, kemarin aku mendapatkan tawaran kolaborasi bersama Film Digital tentang pembuatan foto tumbler. Nah, aku sempat beberapa hari untuk mencari idenya gimana, tapi untuk mempermudahnya, kemudian aku membreakdownnya dengan kata-kata ajaib tadi. Pertama kan ini tentang tumbler ya, tumbler botol minum. Nah, aku mikir, apa sih yang paling dekat dengan botol minum? Nah, tentunya pasti air. Air. Nah, dengan kata air ini, aku sangat-sangat dimudahkan karena penjabaran dan definisi dari air itu banyak banget. Yang pertama ada penting. Tentunya air adalah hal yang sangat penting untuk seluruh elemen kehidupan manusia, baik di dunia dan baik di dunia dan di bumi ini tentunya. Terus air juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mengaliri semua kehidupan kita dan bermanfaat untuk makhluk hidup. Terus warna yang identik dengan air itu kan biru, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia juga memiliki warna-warna lain. Yang selanjutnya air juga beragam. Yang dimaksud beragam itu dia selain beragam jenisnya, dia juga memberikan keragaman pada fungsi terhadap kehidupan manusia, menjangkau semua elemen, luas dan kompleks. Nah, dari kata-kata ajaib ini sangat membantu aku untuk menciptakan sebuah karya seperti ini. Nah, awal penciptaan aku itu dimulai dari ini, orang. Orang sebagai yang tadi makhluk hidup. Ini sebagai perwakilan aja ya. Sebenarnya aku bisa gambar yang laki-laki, tapi ini karena temanya yang dibutuhkan adalah tentang yang lucu-lucu gitu ya, yang cewek. Jadi aku bikin versi cewek, tapi ini sudah cukup mewakilkan tentang makhluk hidup ya. Terus di sini ada kucing.
Kucing ini mewakili hewan. Kalau yang cewek mewakili manusia, kucing mewakili hewan. Aku tidak hanya menggambar kucing, tapi aku juga menggambar paus. Ada gurita di sini, ada angsa, ada kura-kura. Bahkan kalau diteliti lebih lebih detail lagi, aku menggambar kayak mikroba yang kecil-kecil, tapi elemennya aku ubah ke dalam bentuk lingkaran-lingkaran dan grafis yang melengkung seperti ini. Nah, tadi kan aku bilang, ini adalah kata kunci yang sangat membantu aku untuk mengubahnya ke dalam sebuah ide. Di sini, nah pertama-tama aku membuat ini aliran air, gelombang air, seperti kata kunci yang telah aku putuskan tadi. Gelombang air ini jadi jalan aku untuk berkarya, aku bentuk. Ini alirannya dari atas ke bawah, ke samping, terus naik ke sini. Jadi itu sesuai dengan prinsip air, yaitu mengalir ke segala arah. Terus place atau tempat. Di sini aku menggambarkan tempat-tempat yang sangat beragam. Ada gunung, ada perkotaan, ada laut, ada bahkan planet yang itu kayak simbolik kalau air itu ada di mana-mana dan memenuhi semua tempat yang ada di dunia ini. Terus ada elemen-elemen terkecil seperti mikroba, seperti yang aku jelaskan tadi, kalau aku tidak hanya menggambar makhluk hidup yang tapak saja, tapi juga menggambar elemen-elemen yang paling kecil sekalipun. Nah, kalau untuk sebuah kebutuhan botol tumbler ya tadi ya, menurut aku ini sudah sangat cukup merepresentasikan air dengan banyak elemen yang aku buat secara sangat detail. Terus janji aku tadi juga warnanya biru agar lebih mudah dipahami. Jadi setelah kita membreakdown sebuah ide kita, tema tersebut tadi, ke masing-masing kata, kita juga harus kita juga harus mementingkan sebuah fungsi dari kata tersebut. Misalkan tadi air. Air aku bisa mewarnai air ini dengan warna hijau, tapi mungkin orang lain tidak mudah untuk memahami bahwa ini air. Jadi aku gunakan warna putih. Ini juga aku gunakan efek-efek sedikit ombak ya, agar lebih mudah dipahami. Jadi aku tidak menggunakan bentuk-bentuk yang aku distorsi terlalu jauh supaya lebih mudah dipahami. Intinya adalah menemukan sebuah kata-kata yang kita bedah dari pada tema yang telah ditentukan. Kalau kita sudah membedah kata-kata tersebut, mungkin kita akan lebih dipermudah ketika kita membuat sebuah karya. Nah, yang kedua adalah cara memilih warna agar terlihat padu. Di sini itu ada spektrum warna ya. Biasanya kita selalu bingung nih, gimana ya caranya biar sebuah ilustrasi itu tampak nggak ngorat-marit gitu warnanya. Kadang warna yang terlalu banyak itu membuat kita bingung, kita akan menggunakan warna apa saja. Dan juga kadang kita tidak cocok menggunakan warna, kadang kita menggunakan warna yang terlalu kontras atau berseberangan. Kontras warna itu bisa dilihat dari spektrum warna ini, jadi kayak kuning berseberangan dengan biru, hijau berseberangan dengan ungu, seperti itu ya. Dan warna-warna yang cenderung bertabrakan ini biasanya kurang cocok, tapi bisa untuk disatukan dengan beberapa teknik tertentu. Nah, untuk mempermudah kita kita memilih warna, biasanya aku menggunakan bentuk-bentuk ini, seperti contoh 6 gambar ini, untuk mempermudah aku membuat warna-warna tersebut. Jadi misalkan yang gambar pertama nih, aku gunakan segitiga seperti ini. Warna yang kepilih adalah warna pink dan warna ungu. Jadi biasanya dalam ilustrasi ini aku menggunakan dua warna ini saja, agar lebih terperinci. Selanjutnya ini ada trapesium sebelah sini. Jadi warna yang aku gunakan adalah warna ini saja, sama dengan hal yang ini. Dan selanjutnya, kita intinya bisa lebih mempermudah penggunaan spektrum warna ini dengan mempersempit ruang kita, jadi tidak terlalu luas ya. Nah, ini adalah contoh yang aku buat tentang gambar-gambar yang menggunakan spektrum warna. Aku mengambil spektrum lingkaran dari sini.
caranya gimana kita bisa mendapatkan gradasi yang sesuai dari spektrum warna yang telah kita kita kecilkan ruangnya tersebut, kita bisa menaikkan atau menurunkan brightness-nya. Jadi misalkan lebih gelap, kita ingin warna yang lebih gelap untuk bayangan-bayangan yang misalkan di belakang belakang apa belakang muka ini kan biasanya ketutup ketutup muka jadi gelap dan dibandingkan dengan rambut yang tidak tertutup apapun itu akan lebih terang. Maka untuk gradasi yang lebih gelap aku menggunakan spektrum warna dengan brightness yang aku turunkan seperti ini. Dan untuk pewarnaan yang lebih terang sebagai gradasi, aku menggunakan spektrum warna yang sama, dengan warna yang sama, aku naikkan brightness-nya. Ini sangat mempermudah kalian biar nggak terlalu luas gitu pewarnaannya. Menggunakan bentuk-bentuk diagonal. Ini ya. Nah, ini adalah contoh pemilihan warna yang padu dan tidak. Yang pertama ada warna pernikahan ya. Ini aku coba menggunakan warna yang sangat kontras di mana ini ada putih, terus ada hitam, ada orange dan hijau. Ini sangat-sangat tidak padu karena aku menggunakan spektrum warna yang morat-marit, nggak aku lebih spesifikan. Terus yang selanjutnya aku menggambar sebuah makhluk hidup ya, makhluk hidup kura-kura dan dia sedang berada di danau. Oh, sepertinya jaringan aku udah. Ini aku menggunakan spektrum warna yang lebih aku spesifikkan seperti tadi dengan bentuk diagonal. Sama caranya, kalau misalkan ingin di warna yang lebih gelap, menggunakan brightness yang gelap, sedangkan warna yang lebih terang menggunakan brightness warna yang lebih terang. Tapi dalam lingkup warna yang tetap sama. Jadi kalau kita mengklasifikasikannya ke dalam hal yang ruang yang lebih sempit lagi, itu akan lebih mempermudah kita daripada warna yang campur-campur seperti foto pernikahan ini. Biasanya biasanya juga aku menggunakan warna yang tidak terlalu jauh gitu. Misalkan ini kan warna di alam terbuka ya dan air, langit. Ini aku pakai sama karena langit dan air kan itu cerminan kan atas bawah. Jadi kita nggak perlu menggunakan warna yang jauh. Nah, untuk pembatasnya gimana, Kak? Kan. Ini aku di antara jeda langit dan air, ada warna putih di ombaknya. Itu udah cukup membedakan antara warna langit dan air tersebut. Terus untuk ikan dan pasirnya juga aku tidak menggunakan warna yang terlalu jauh agar mereka tetap padu ya. Intinya jangan menggunakan terlalu banyak warna, maksudnya terlalu banyak pilihan warna, tapi dimainin ke brightness-nya aja. Selanjutnya ada psikologi warna yang harus kita perhatikan sebelum membuat ilustrasi ke tahap pewarnaan ya. Di sini ada warna yang pertama, biru, ungu, dan hijau. Biru, hitam, dan hijau gunakan warna. Nah, di sini bisa ada pengertian artian warna yang sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya kalau untuk produk makanan itu tidak prefer atau tidak disarankan menggunakan warna ungu dan biru. Kenapa? Karena warna tersebut cenderung ke arah warna yang racun atau obat-obat. Jadi mungkin menurunkan gairah atau selera makan kita. Jadi kebanyakan kalau kalian jumpai, pasti warna-warna untuk makanan, untuk resto, itu kebanyakan warna merah dan kuning atau oranye. Warna-warna yang lebih dekat dengan warna asli makanan, seperti warna daging kan merah, warna sayuran hijau, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa resto menggunakan warna ungu dan biru, tapi biasanya tidak terlalu dominan digunakan. Nah, psikologi warna ini juga penting untuk kita perhatikan sebelum mewarnai. Kayak misalkan kita harus menentukan situasi dari ilustrasi yang sedang kita buat nih. Kalau keadaannya sedang
mencekam, mungkin kita bisa menambahkan efek yang lebih gelap, yaitu warna hitam, warna coklat. Tapi kalau sedang menyenangkan, mungkin kita bisa menggunakan warna kuning, warna pink yang lebih ceria. Terus warna hijau juga lebih identik dengan alam. Jadi kita harus menyesuaikan pemilihan warna berdasarkan kebutuhan ilustrasi yang sedang kita lakukan. Terus yang ketiga adalah tahap finishing ilustrasi berdasarkan value pencahayaan. Kadang kita suka nanya-nanya nggak sih kalau misalkan kita udah selesai nih beres ngerjain ilustrasi. Ini ilustrasinya udah selesai atau belum ya? Sampai aku sendiri pun sampai hari ini masih sering nanya-nanya gitu ke beberapa teman ilustrator gitu. Ilustrasi aku udah selesai belum ya? Kayak ada yang kurang, kurang apa tapi gitu. Nah, dulu waktu di tahap belajar, aku juga belajar pada ilustrator lain tentunya yang lebih pengalamannya lebih banyak daripada aku. Nah, mereka rata-rata menyarankan aku untuk menambahkan pencahayaan pada ilustrasi aku, sehingga ilustrasi tidak lagi nampak datar, dan objek serta background cenderung memiliki dimensi, nggak nyatu gitu. Terus setelah aku pelajari seperti ini, kalau misalkan kita ingin tahu ilustrasi kita itu udah selesai atau belum, kita bisa ekspor hasilnya, terus kita ubah menjadi BNW, seperti ini, contoh ilustrasi aku, salah satunya. Ketika diubah menjadi hitam putih, di sini terlihat ada karakter, terus objek utama, yaitu lukisan. Ini adalah Tinkerbell yang sedang lukis ya. Dan ada background. Kalau di sini, semua objek masing-masing, kan ini ada tiga kan ya pembagiannya. Ada karakter, ada objek utama berupa lukisan, dan ada background. Kalau tiga-tiganya ini sudah dapat dibedakan, udah kelihatan nih ketika di hitam putihin ini yang mana karakter, mana objek, dan mana background, itu tandanya ilustrasi 90% sudah selesai. Kalau misalkan masih nyatu, kadang sama gitu, semuanya warnanya terang, biasanya kan susah dibedakan, atau semuanya kayak saingan gitu, antara karakternya, objeknya, backgroundnya, itu saling mau tampak tonjol gitu. Padahal kan yang lebih utama itu yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah objek yang kalian anggap penting. Terus emangnya cahaya itu seberpengaruh itu ya ke ilustrasi? Nah, ini aku punya dua perbandingan ya antara ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua. Ilustrasi pertama yang sebelah kiri, ini aku tidak menggunakan cahaya, menggunakan sedikit cahaya, tapi tidak terlalu banyak. Cahayanya aku ambil dari pojok kanan atas. Terus aku lengkapi lagi di yang gambar kedua. Cahayanya dari kanan atas kan ya. Itu cahayanya masuk ke karakter. Dan di sini ada dua karakter tentunya, ada naga dan ada karakter utama si cewek ini. Ketika cahayanya masuk, ini tuh nggak sembarangan masuk-masuk aja, tapi ditentuin cahaya ini kira-kira nanti kena ke mana aja ya, ke karakternya. Nah, ini aku ambil di sini. Ini kena di yang utama ini di cewek ini, karena ini paling dekat dengan arah cahaya dan tidak terhalang dengan banyak objek. Misalkan terhalang dengan objek kotak yang di belakang ini, objek kotak ini aku kasih cahaya juga yang lebih banyak, sehingga itu akan terkesan lebih nyata. Sedangkan objek naga, itu aku nggak ngasih cahaya terlalu banyak. Karena kan objek naga kan itu masih tertutup banyak sekali objek-objek rumput, objek batu bara gitu kan. Nah, jadi aku cahayanya cukup untuk memperjelas kalau ini karakter utama aja gitu. Setelah itu, kayak tadi yang udah aku jelasin, bagaimana cara kita bisa tahu kalau ilustrasi ini sudah selesai atau belum. Aku mengubah ilustrasi aku tadi ke hitam putih. Setelah ubah, aku bisa membedakan yang mana karakter dan yang mana background. Masih feel-nya masih kerasa gitu. Kalau misalkan dilihat, ini cahaya masuk ke karakter, background tampak jelas, ini background bawah, objek-objek lainnya masih, bentuk-bentuknya itu masih kelihatan gitu. Tandanya ilustrasi 90% sudah selesai. Contoh lainnya, bahkan di ilustrasi yang terlihat datar sekalipun,
Ini aku bikin ilustrasi yang nggak terlalu mewah ya, nggak banyak pencahayaan kayak yang ini. Ini biasa aja. Tapi di sini sudah tampak kan mana objek yang penting dan mana backgroundnya. Kalau misalkan ini tidak dipisah terlalu jauh, maka ini akan saling bersaing antara mana yang background, mana yang karakter, mana yang me. Jadi ini aku susun value-nya berdasarkan me terlebih dahulu karena ini di depan ya. Terus karakter, ketiga background. Hitam putihnya itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling gelap aku taruh di paling depan, yaitu objek makanan. Kemudian tingkatan kedua, yaitu ada di sisi kedua, yaitu adalah karakter. Yang ketiga adalah background. Jadi, cara untuk mengetahui ilustrasi itu sudah selesai atau belum, yaitu ketika dihitam putihkan, nampak dengan jelas perbedaan warna yang bisa menentukan perbedaan karakter utama dan karakter yang sekunder gitu, yang kedua. Ini udah jelas. Baik, ternyata sudah selesai, tapi aku ingin menambahkan dari keseluruhan karya-karya yang telah dibuat, intinya yang kan tentang mengabadikan momen dalam sebuah ilustrasi. Yang paling penting pertama poinnya adalah membreakdown tentang tema yang kita pilih. Misalkan tema Idul Fitri tadi, di breakdown dalam beberapa kata. Aku singkat lagi ya, maaf. Nah, ini membreakdown kata itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah ide. Seperti yang tadi, kegiatan-kegiatan aja yang misalkan bisa kita tangkap dalam sebuah momen tersebut. Jadi dalam sebuah karya, membuat karya itu kita nggak perlu neko-neko atau muluk-muluk. Wah, kita harus berimajinasi setinggi mungkin. Kita harus punya skill untuk apa ya? Untuk membuat suatu karya yang sangat-sangat berbeda, yang nggak pernah ada nih idenya, nggak. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya sudah apa ya, bukan saling menjiplak ya, udah ada gitu, kita tinggal mengolahnya kembali, kita nggak usah nyari yang jauh-jauh. Tapi bagus juga untuk mencari yang di luar ide, di luar out of the box gitu. Tapi kalau untuk belajar kita ambil yang deket-deket dulu, misalkan November ini ada momen apa, kemarin ada momen Hari Ayah, kita bisa memanfaatkan tersebut menjadi sebuah karya. Terus mungkin akhir tahun ada momen Natal, kita juga bisa memanfaatkan itu. Uh, dan buat pengkarya-pengkarya yang baru memulai ya, memanfaatkan momen-momen hari besar itu sangat bagus dan sangat baik untuk naikin engagement karena itu akan muncul di explore beranda pengkarya-pengkarya lainnya dan itu akan terus di apa ya, terus di explore oleh Instagram, bisa menaikkan akun kita juga seperti itu. Ini adalah temukan kata-kata ajaib dalam sebuah kegiatan, kemudian kita ubah menjadi sebuah momentum. Dan tips-tips yang tadi, pemilihan warna, pencahayaan, seperti itu. Tadi udah aku jelasinnya tentang pencahayaan, warna, seperti ini. Nah, untuk mempelajari pencahayaan tersebut, karena ini sangat sangat membedakan sebuah ilustrasi ya tentunya, membuat ilustrasi tampak lebih hidup, dan mempermudah kita untuk merasa puas dengan ilustrasi kita, aku memiliki masterclass untuk selanjutnya, kelas setelah ini, yaitu aku akan membahas secara lebih detail bagaimana tips dan trik tentang membuat ilustrasi-ilustrasi kalian itu agar lebih hidup lagi, terus menentukan arah pencahayaan yang sesuai, kayak yang ini ya. Ini aku ambil dari kanan atas, mungkin bisa juga diambil dari kiri atas, bisa nggak? Mungkin bisa, atau kita ambil dari cahayanya dari air, mungkin bisa. Itu akan aku bahas di kelas masterclass yang akan diadakan selanjutnya oleh tim Messing. Terus setelah pengaturan cahaya tersebut, nanti juga akan ada pengaturan tentang komposisi cahaya. Udah diatur arahnya nih, kita juga harus komposisinya juga ada lagi.
nggak cuma kalau arahnya dari kiri, cahayanya di kiri semua, kalau arahnya dari kanan, cahayanya di kanan semua, enggak. Tapi gimana caranya cahaya ini bisa menyeluruh ke objek-objek yang ada di ilustrasi, sehingga semua ilustrasi itu tampak bersatu dan hidup. Terus, ya, di masterclass juga ada seperti yang aku jelasin di sini, tahap akhir ilustrasi berdasarkan nilai cahaya, tapi di masterclass aku akan menjelaskan secara lebih detail dan cara-caranya secara lebih terperinci lagi bagaimana mengatur cahaya cahaya yang bisa menghidupkan ilustrasi kita. Seperti itu. Bahkan di ilustrasi-ilustrasi yang masih awal seperti ini, untuk pemula juga bisa apa ya, bisa diatur, nggak usah terlalu mewah-mewah, tapi kita yang penting bisa membandingkan antara objek, karakter, dan background. Itu sudah cukup untuk membuat ilustrasi kita punya value dan ilustrasi kita lebih menarik. Sepertinya aku udah selesai ya Kak Dika, ini tentang ilustrasinya. Teman-teman yang bertanya untuk Summit kali ini, kalian bisa menggunakan kolom Q&A, bukan di chat ya, di Q&A. Nanti aku akan jawab. Yang pertama ada pertanyaan ini dari Animus. Kakak menggunakan aplikasi apa untuk ilustrasinya? Itu aku menggunakan aplikasi Procreate, tapi kadang-kadang aku juga menggunakan aplikasi Photoshop. Tapi menurut aku aplikasi itu tidak terlalu berpengaruh tapi tidak terlalu banyak. Jadi kalian nggak usah terpaku, aku harus menggunakan Procreate untuk menjadi seorang master. Enggak. Banyak dari ilustrator-ilustrator kami juga menggunakan laptop terlebih dahulu, menggunakan Photoshop, menggunakan Ibis Paint, menggunakan Medibank. Aku juga pernah menggunakan Medibank sebelumnya, sebelum ada budget beli iPad dan menggunakan Procreate. Aku pernah menggunakan laptop, pakai Pentype tentunya. Jadi untuk kalian tetap semangat berkarya menggunakan aplikasi apapun, itu sangat bermanfaat asalkan kalian rajin. Kak, apakah bisa bikin ilustrasi di HP aja? Jawabannya bisa, bisa banget. Nggak menutup kemungkinan ilustrasi di HP. Itu sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang udah mendukung dan sangat mendukung untuk gimana ya caranya biar nggak kalah menarik nih sama ilustrasi yang dibuat di laptop. Itu semua bukan tentang aplikasinya, tapi tentang tekniknya. Bagaimana kita bisa mengatur kombinasi objek dan pewarnaan. Kakak pakai brush apa? Oh iya, aku menggunakan brush, sebentar, aku menggunakan brush Eaglewalk dan satu brush khusus. Eaglewalk di Procreate, aku menggunakan brush ori dan ada satu brush khusus, aku lupa namanya, tapi kalau gabung di masterclass, aku bakal kasih kalian brush aku. Brush ini tuh nggak cuma bisa dimanfaatin di Procreate saja, tapi bisa dimanfaatin juga di aplikasi-aplikasi lain, seperti Photoshop, Medibank, dan Ibis Paint. Jadi kalian tinggal install brush-nya aja, nanti bisa dipakai. Seperti itu. Seri iPad-nya berapa, Kak? Aku iPad 9. Menurut kakak Adobe Fresco worth it to try? Enggak ya? Aku belum pernah memakai aplikasi tersebut. Tapi bisa dicoba, kalian bisa mencoba semua aplikasi selama masih tahap pembelajaran ya. Semuanya buat itu try, menurut aku. Aku juga pernah memakai aplikasi Paint yang untuk anak SD itu pernah. Tapi nggak terlalu banyak, itu ya, nggak terlalu banyak bisa gradasi. Jadi mungkin cuma flat gitu. Tapi menurut aku semua aplikasi sangat buat itu untuk dicoba. Kak, untuk pencahayaan, kakak lebih suka pakai gradasi warna atau pengaturan saturasi? Jawabannya adalah gradasi warna. Karena sebelum ke tahap pengaturan saturasi, lebih baik itu kita menyatukan gradasi gradasi warna kan itu ya, menyatukan antara satu warna dan warna yang lain ya, menggunakan brush. Itu lebih membuat ilustrasi tampak lebih menyatu gitu daripada saturasi. Kadang saturasi itu kalau ditinggiin atau direndahin, kalau ditinggiin jadinya lebih norak, kalau direndahin jadinya puyeh. Apalagi
di beberapa layar beda device itu biasanya beda warna gitu. Aku sempat pernah ngebuka ilustrasi aku di handphone temanku, ternyata kelihatannya tuh sangat-sangat sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kuning gitu, saturasinya sangat-sangat tinggi. Padahal itu aku tidak menggunakan pengaturan saturasi. Jadi aku lebih buat it ke gradasi warna. Untuk resolusi biasanya berapa ya Kak biar lebih jernih? Soalnya kadang suka buram kalau di zoom in. Oh, aku resolusinya tuh pakai yang tinggi banget 600 dpi. Sama kanvasnya biasanya aku pakai yang 3 ribuan, 4 ribuan gitu. Itu tinggi banget sih, tapi biasanya 300 dpi itu udah sangat-sangat cukup ya. Tapi kalau karena aku orangnya kurang puas jadi aku 600. Kakak saat membuat shape untuk membatasi warna yang kita pilih, apakah asal saja atau kita perlu bagian warna yang kita pilih? Batasi warna yang kita pilih. Kakak saat membuat shape untuk membatasi warna yang kita pilih, apakah asalnya? Oh, untuk warna aku itu nggak ngasal seperti tadi. Hmm. Oh, shape membatasi warna asal. Asal atau tidak asal? Tidak asal jawabannya. Karena kan kita perlu menyesuaikan warna-warna ini ya dengan kebutuhan. Misalkan kebutuhannya kita untuk sesuatu yang alam. Seperti ini, aku membatasi warnanya itu cenderung di arah hijau kuning sini. Nih ya, daripada ke arah yang merah atau ungu. Jadi masih di tahap menyesuaikan, tapi sesuai kebutuhan. Mungkin bisa dilebihin ke arah merah dikit gitu shape-nya. Intinya aku perkecil aja biar aku lebih mudah. Kalau misalkan tadi yang ini, ya, mungkin aku tidak menggunakan bagian warna yang ini. Jadi ini, separuh kanan ini. Itu mempermudah aku. Dari Aini Adawiyah. Halo Kak, aku mau tanya. Tadi kan dicontohkan kalau ilustrasi kita 90% selesai dilihat dari BNB ilustrasi tersebut. Nah, aku mau tanya penggunaan BNB itu setelah coloring atau sebelum coloring. Nah, penggunaan BNB ini terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama itu bisa kita tentukan sebelum dan sesudah. Kalau sebelum, beberapa ilustrator itu ada yang menggunakan BNB ini sebelum. Jadi sebelum gambarnya diubah ke sini, ke arah yang berwarna, dia tuh memakai itu grayscale terlebih dahulu. Jadi dia mewarnai gambarnya itu dengan cara hitam putih terlebih dahulu. Setelah hitam putihnya dia udah tahu nih, udah jelas kelihatan, baru dia mewarnainya pakai warna yang warna-warna asli, bukan hitam putih. Tapi karena aku tidak mau membuang-buang waktuku terlalu banyak ya untuk membuat dua kali kan kalau kita hitam putihin terlebih dahulu terus kita mewarna dengan warna asli itu kita akan membuang-buang waktu kita dua kali dalam tahap pewarnaan. Jadi aku langsung ke tahap pewarnaan yang asli dulu, terus aku ubah ke hitam putih. Nah, emang nggak susah ya kalau misalkan kita langsung ke asli terus ke hitam putih. Nah, itu ada caranya teman-teman. Bagaimana kita dari awal udah tahu yang mana background, yang mana karakter utama, itu udah kita tentuin dari awal. Jadi itu akan mempermudah. Dan itu aku akan bahas di kelas masterclass, kelas kedua tentunya. Bagaimana cara kita tuh nggak buang-buang waktu dalam mewarnai. Jadi waktu udah warnanya udah jadi, langsung kita ubah ke hitam putih, ternyata cocok, dan langsung udah selesai. Itu. Daripada kita grayscale dulu, terus langsung ke pewarnaan, tapi itu nggak salah. Cuma lebih lama aja. Press apa? Equal Heart. Itu di Procreate, tapi aku juga menggunakan yang tidak di Procreate. Itu ada. Dan nanti aku akan bagikan brush favorit aku di masterclass juga. Yang kedua, paling worth aplikasi apa di handphone? Kebanyakan temen-temenku pakai pakai apa ya? Aku kurang paham sih kalau untuk di handphone. Mungkin nanti bisa dieksplor lagi ya. Apakah jenis brush juga mempengaruhi ke art style, Kak? Jawabannya mempengaruhi karena ada banyak sekali jenis brush. Sebentar.
Aku akan open Q&A di device yang lain. Maaf, aku izin share screen lewat sini. Sebentar untuk menjawab pertanyaan tentang beras ya ini. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi yang aku buat. Beras andalan aku ini, Kylie Quartz Mini. Ini bisa digunakan di iPad maupun tidak, di device laptop juga bisa, dan nanti akan aku bagikan di masterclass. Penggunaan brush sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Biasanya untuk skate awal, itu aku menggunakan yang ini, kayak brush skate. Ini kan ada banyak pilihan. Di device lain pun tetap sama kok. Kalian nggak usah khawatir harus Procreate, harus pakai iPad, tapi di device semua device pasti ada pembagian brush. Ini tekstur bulat-bulat, kotak, semuanya punya fungsi yang tentunya sangat-sangat membantu kalian ya. Aku contohkan di sini. Aku tadi menggunakan brush ini. Nah, beda. Ini mungkin brush yang akan membantu kalian dalam membentuk motif ya. Seperti itu. Dan banyak brush lainnya yang bisa diekspor tentunya. Terus, sebentar aku menjawab pertanyaan yang lainnya. Brush sangat berpengaruh, benar. Jadi, pintar-pintar. Tapi kita biasanya tuh nggak, ilustrator-ilustrator ya, rata-rata itu mereka punya brush favorit yang mereka tuh nggak banyak ganti-ganti. Jadi pasti ilustrasinya pakai brush yang sama terus. Cara agar cerita dan ilustrasi jadi terasa feel-nya gimana, Kak? Yang pertama tadi, kayak yang aku jelasin, idenya tuh harus terkonsep terlebih dahulu, karena dengan adanya sebuah ide ini, ilustrasi kalian tuh akan lebih memiliki makna. Dan orang yang lihat aku rasa juga bakal kerasa kok dengan ilustrasi apa sih yang kita buat ini. Kalau ilustrasi kita nggak ada idenya, pasti orang nggak bisa nangkep ini ilustrasi tentang apa. Seperti kemarin aku baru saja membuat ilustrasi, sebentar maaf, yang aku buka di contoh Instagram aku ya, agar lebih mudah. Seperti ini, turut prihatin atas kejadian yang ada di Palestina. Bagaimana menjawab kerasa feel-nya gimana? Itu aku membuat konsep ide, aku menangkap sebuah momen di Palestina di mana itu sangat momen yang sangat menyedihkan ya menurut aku. Banyak anak kehilangan orang tua dan sebaliknya. Nah, di momen tersebut aku abadikan di sini. Aku menggambar dua orang tua yang dengan warna yang berbeda tentunya. Dengan dengan si anak, di mana si anak ini warnanya tuh warna dan penokohannya tuh masih hidup, dan kedua orang tuanya yang sudah tidak ada. Itu adalah cara membuat ilustrasi kita lebih punya makna, punya kerasa gitu buat orang lain juga, adalah dengan memiliki ide yang terkonsep, kemudian membuatnya lebih hidup dengan pencahayaan seperti yang telah aku jelaskan tadi. Terus tips pembagian layer gimana Kak kalau dapat layer dikit di resolusi gede? Nah, iya, keterbatasan layer sangat-sangat menghambat untuk aku sebagai pengguna iPad 9 yang layarnya tuh sangat-sangat sedikit. Biasanya aku duplicate file, terus layarnya tuh aku merge jadi satu. Tapi aku masih punya file duplikatnya nih, jadi kalau butuh untuk mewarnai lagi, untuk ngopi-ngopi dan segala macam itu masih bisa. Jadi keterbatasan layer menurutku cuma cuma memerlukan kesabaran lagi ya. Dengan cara itu tadi menduplikat file. Jadi per objek biasanya aku satu file gitu, terus endingnya aku satuin di dalam satu gambar, satu layar. Kak, setelah membatasi warna pakai shape, bagaimana caranya agar mudah untuk colornya di Procreate ya, Kak? Kalau udah terbatas di shape, biasanya akan lebih mudah kok di Procreate-nya. Di Procreate apalagi lebih mudah nggak sih? Misalkan kalian pengguna Procreate ya.
Ini biasanya aku menggunakan warna-warna yang sama. Jadi misalkan aku dari merah sini ya, kalau udah di sini, biasanya aku menggunakan warna selanjutnya yang warna pink itu di tetap di tempat yang sama gitu, di sini, tetap di sini. Kalau misalkan aku cerahkan, aku ambil warna lain, itu juga di tempat yang sama. Titik ini tuh tetap sama, nggak jauh-jauh. Kayak yang tadi aku bahas di brightness tadi, kalau brightnessnya gelap, aku pakai poinnya di tempat yang sama, jadi biar nggak terlalu jauh gitu. Aku lihat harganya berapa, sekitar 200.000 mungkin sekarang, tapi nggak sampai segitu. Oh, sudah habis ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oh, ini ada. Bagaimana caranya agar nggak minder dengan karya orang lain atau ilustrator lain? Cara agar tidak minder. Ini sangat penting ya untuk ilustrator pemula. Jadi ini juga kayaknya pertanyaan terakhir dari teman-teman. Sebenarnya untuk memulai itu semuanya nggak langsung bagus tentunya. Pasti ada tahapan-tahapannya. Aku pun juga pernah di tahap menggunakan manual lebih dahulu, digital traditional illustration sebelum ke digital illustration. Dan apakah aku minder dengan ilustrator-ilustrator di atas aku? Tentunya pernah. Tapi aku justru jadiin mereka referensi aku ya. Aku punya ilustrator favorit aku, namanya Kak Ganeca. Mungkin beberapa di sini udah kenal. Itu aku jadiin beberapa kali aku tiru dulu art style-nya, tapi tidak untuk komersil, untuk belajar. Itu aku pelajari bagaimana caranya dia mewarna. Justru aku jadikan untuk referensi. Dan kalau minder sebenarnya, kita, para ilustrator itu nggak, justru lebih seneng gitu misalkan ada orang belajar. Karena kita dulu juga awalnya juga memulai dengan gambar yang belum bagus, belum memahami cara untuk gradasi, belum memahami cara memilih warna. Kita tuh senang banget kalau melihat ada orang yang belajar, memulai bertahap dan berproses. Justru yang bagus itu malah kalau kita melakukan adanya proses. Jadi kalau kita lihat nih, jangan minder untuk upload. Soalnya kalau nanti ilustrasi kalian udah bagus, kalian lihat postingan yang lama kalian, pasti kalian bakal seneng. Oh, ternyata aku pernah menggambar dengan flat ilustrasi seperti ini ya. Oh, ternyata aku dulu belum bisa pencahayaan ya. Di sini aku kenal karya aku jadikan ini sebagai portofolio yang aku sangat senang gitu. Aku pernah menggambar dengan ilustrasi seperti ini, itu sangat-sangat flat. Aku belum memahami cara mengatur cahaya. Ini juga gambar pertama aku di Procreate, sangat kasar, brushnya belum terlalu bagus. Itu aku belum memahami cara gradasi. Tapi diterusin aja gitu berkaryanya, belajarnya. Karena kalau nggak pernah memulai ya kapan bisa gitu. Kita harus punya apa ya, mimpi yang besar, karena bermimpi itu kan gratis kan. Jadi ambil yang paling mahal. Itu. Sampai aku bisa belajar cahaya, aku seneng banget karena kalau ya minder-minder tuh udah selesai gitu. Semua semua orang pasti melalui tahap minder. Jadi kalau di tahap minder ya terus-terusin aja, gak apa-apa. Tapi sambil berkarya. Jadi sambil minder, sambil bikin karya, sambil minder, sambil bikin karya. Pasti sampai tahap ke kalian nggak minder lagi gitu. Oke, sepertinya udah apa belum ya? Sepertinya sudah ya dari pertanyaan teman-teman di sini. Terima kasih Kak Dika, mungkin juga sudah 1 jam ini. Apakah ada lagi? Oke, jangan lupa ya teman-teman, kelas ini bakal ada lanjutannya di masterclass. Jadi yang mau untuk bergabung, bisa bergabung kembali di masterclass yang kedua. Nanti aku akan bagikan brush favorit aku, brush kesukaan aku yang biasanya aku jadiin andalan itu. Bisa kalian install, bisa digunakan untuk di Photoshop dan di aplikasi lainnya. Juga aku punya sebuah buku materi yang bisa kalian gunakan untuk belajar lagi gitu, seperti itu ya.
Sudah Kak Dika, mungkin ada lagi kah tambahan di sini dari teman-teman, masih ada yang bertanya atau tidak? Di Q&A, insya Allah udah aku jawab semua ya. Ah, udah ya kayak. Oh, Iya, kalau gitu, aku tadi mungkin nambahin juga karena tadi udah sempet di mention ya soal masterclass. Jadi akan ada di tanggal 5 Desember, teman-teman, untuk masterclass sendiri. Nah, ini bentar aku bakal share linknya, link pendaftarannya teman-teman. Kalau mau langsung daftar boleh. Nanti juga, maaf, nanti di grup juga akan ada linknya ya, bakal kita share juga. Jadi teman-teman jangan live grup dulu. Nanti kita bakal share juga linknya di grup. Oke deh kalau gitu, kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, karena tadi juga udah dijawab hampir semua atau mungkin bahkan semua pertanyaan udah dijawab. Mungkin kelasnya dicukupkan sekian teman-teman. Makasih banyak. Aku mau ngucapin makasih banyak dulu buat Kak Ayuna. Ini iya. panggilan nggak sih Kak Ayuna atau Boleh Ayuna, boleh Yuna. oke. Makasih banyak buat Kak Yuna mungkin ya yang udah meluangkan waktu dan memberikan materi ini di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Mari. buat teman-teman yang join. Mungkin Kak Yuna ada pesan-pesan dulu buat teman-teman? Pesan aku, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk upload portfolio kalian di IG, karena Instagram menurut aku sangat-sangat bermanfaat. Nanti misalkan kalian udah menumbuhkan akun kalian di Instagram, mungkin kalian akan bangga, dan terlebih lagi bonusnya kalian bisa dapat commission juga dari sosial media. Itu sangat-sangat menguntungkan ya, itu adalah bonus yang kalian pelajari. Jangan lupa belajar, semangat belajar, jangan minder, karena kita bakal senang sekali melihat teman-teman ilustrator yang lain untuk berproses, karena kita akan berproses sama-sama. Terus jangan lupa untuk membangun koneksi juga dengan ilustrator lainnya. Kalian juga bisa untuk DM Kak, kita mutualan atau gimana juga bisa kok, boleh. Kita akan sangat senang dengan hal tersebut, tegur aja. Jangan lupa belajar, semangat belajar. Semoga semuanya sehat selalu, dan aku sangat sangat berterima kasih untuk yang join. Aku sangat senang untuk mengenal kalian semua. Semoga semuanya selalu berbahagia. Amin. Sudah Kak. Amin. Terima kasih banyak Kak Yuna. Nah, Iya, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sini tetap semangat ya buat jadi ilustrator ataupun mungkin buat teman-teman yang baru mau menjadi ilustrator. Tadi pesan-pesannya juga jadi satu penyemangat ya. Buat teman-teman yang udah terjun di dunia ilustrasi, mungkin jadi salah satu insight juga nih, jadi ilmu yang bermanfaat buat bisa diaplikasikan ke pekerjaannya ataupun sekarang masih belajar di dunia ilustrasi. Mudah-mudahan jadi bisa didapetin gitu ilmunya. Oke, kalau gitu mungkin kelasnya cukup sekian teman-teman. Sekali lagi makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun ada em, kendala-kendala gitu ya selama kelasnya berjalan. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 5 Desember. Makanya teman-teman harus ikutan. Kelasnya lumayan ya, masih 2 mingguan atau 3 mingguan lagi. Jadi teman-teman masih bisa ngumpulin dulu atau mau sekarang transaksi juga boleh banget. Oke deh kalau gitu. Kelasnya aku iya. tutup. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Aku Dika, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dika dan